Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Sylvia Aprilita dari kelas 1B, Prodi D3 Kebidanan Mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang obat antibiotik dan obat emesis. Baik, sebelumnya apa sih obat antibiotik itu? Obat antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau menghancurkan bakteri. Cara kerja antibiotik ini membunuh dan menghentikan tumbuhnya bakteri di dalam tubuh. Lalu di sini ada penggolongan antibiotik. Yang pertama itu adalah penisilin. Penisilin ini digunakan untuk kondisi yang terkena infeksi bakteri seperti infeksi streptococcus, meningitis, gonore, faringitis, dan untuk pencegahan endokarditis. Antibiotik ini juga baik digunakan untuk penderita gangguan ginjal disertai dengan anjuran dan pengawasan dokter. Penisilin tersedia dalam berbagai bentuk, yaitu seperti kaplet, sirup kering, dan suntikan. Masing-masing bentuk obat dapat digunakan untuk kondisi yang berbeda. Jenis penisilin juga berbeda, seperti amoxicillin, ampicillin, oxacillin, dan penicillin. Yang kedua yaitu adalah cephalosporin. Antibiotik jenis ini bisa digunakan untuk penyedap infeksi tulang, otitis media, infeksi kulit, dan infeksi saluran kemih, sesuai dengan anjuran dan takaran yang dokter berikan. Cephalosporin memiliki efek samping seperti sakit kepala, nyeri pada dada, bahkan shock. Cephalosporin memiliki banyak jenis seperti cefadroxil, cefuroxim, cefixim, cefotaxim, cefotiam, cefepim, dan ceftarolin. Lalu yang selanjutnya adalah aminoglikosida. Aminoglikosida ini adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan bakteri aerob gram negatif. Antibiotik ini cukup efektif dalam melawan bakteri seperti Mycobacterium, tuberkulosis, dan Staphylococcus. Pemakaian obat ini dapat dikombinasikan dengan antibiotik lainnya. Lalu, cara kerja antibiotik ini adalah untuk menghambat sintesis protein pada bakteri, sehingga bakteri tidak bisa bertumbuh kembang. Cara mengkonsumsi obat ini harus dengan anjuran dan pengawasan dokter. Jika tidak, akan menimbulkan efek samping berupa gangguan kesadaran. Jenisnya pun beragam, antara lain paromomycin, tobramycin, gentamicin, amikacin, kanimicin, dan neomycin. Yang selanjutnya adalah tetrasiklin. Adalah antibiotik yang digunakan untuk mengobati berbagai sejumlah infeksi yang disebabkan oleh bakteri, seperti infeksi pernafasan, infeksi pada alat kelamin, atau infeksi menular seksual, infeksi yang ditularkan dari hewan, dan infeksi kulit seperti jerawat. Untuk mengkonsumsi tetrasiklin disarankan saat keadaan perut kosong atau 2 jam sebelum makan. Mengkonsumsi obat ini akan menimbulkan efek samping berupa mual dan muntah, diare, gatal pada kulit, nyeri pada beberapa bagian tubuh, dan demam. Lalu yang selanjutnya adalah makrolid. Antibiotik golongan ini bisa mencegah dan mengobati penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, infeksi kulit, bronkitis, cervicitis, penyakit lime, pemphigus, dan sinusitis. Makrolid sendiri tersedia dalam banyak bentuk, yakni tablet, kaplet, sirup kering, dan suntik. Cara kerjanya pun hampir menyerupai golongan lainnya untuk menghambat sintesis pada. Lalu ada contoh obat dari antibiotik, yaitu penisilin, cephalosporin, aminoglikosida, makrolida, sulfonamida, fluoroquinolones, dan tetrasiklin. Lalu ada aplikasi dalam pengobatan antibiotik. Yang pertama itu adalah infeksi sinus, yaitu penyakit yang paling banyak diresepkan antibiotik oleh petugas kesehatan. Sebagian besar infeksi sinus dalam 1 hingga 2 minggu. Selain itu, infeksi sinus disebabkan oleh bakteri atau virus dan hanya infeksi sinus akibat bakteri yang harus diobati dengan antibiotik. Agak sulit untuk menguji bakteri pada sinus, jadi rekomendasinya adalah menunggu dan mengobati infeksi dengan antibiotik jika gejala-gejala muncul dan bertahan selama lebih dari 10 hari. Yang selanjutnya adalah infeksi saluran kemih. Penyakit ini wajib hukumnya diobati dengan antibiotik karena kebanyakan kasus disebabkan oleh bakteri. ISK dapat mempengaruhi bagian manapun dari saluran kemih, seperti kandung kemih atau bahkan ginjal, dan menyebabkan gejala seperti nyeri panggul dan sering ingin buang air kecil.
Lalu yang selanjutnya adalah infeksi telinga. Sebagian besar mempengaruhi anak-anak dan dapat menyebabkan gejala seperti nyeri, sulit mendengar, dan dryness cairan disebabkan oleh peradangan dan penumpukan cairan di telinga tengah. Namun, terkadang gejala-gejala ini dapat terjadi bahkan tanpa infeksi. CDC merekomendasikan bahwa hanya infeksi telinga tengah yang diobati dengan antibiotik. Yang selanjutnya adalah pneumonia. Karena pneumonia dapat mematikan, semua kasus pneumonia bakteri harus diobati dengan antibiotik segera setelah mereka didiagnosis. Perawatan yang tepat akan terganggu pada bagian infeksi itu mungkin terjadi. Pengidap pneumonia kemungkinan menerima beberapa antibiotik. Pengobatan pneumonia yang mungkin dilakukan dengan pemberian antibiotik oral seperti azithromycin, doxycycline, dan atau levofloxacin, antibiotik IV atau intravena seperti vancomycin, zosyn, dan levofloxacin. Lalu yang selanjutnya adalah radang tenggorokan dan radang amandel. Peradangan tenggorokan atau amandel menyebabkan rasa sakit dan nyeri, dan kamu mungkin perlu antibiotik untuk mengobatinya. Jika sakit tenggorokan disebabkan oleh virus seperti flu, maka kamu tidak akan memerlukan antibiotik. Namun, ketika hal ini disebabkan oleh bakteri seperti pada radang tenggorokan atau radang tenggorokan Streptococcus dan tonsilitis bakteri, kamu akan sangat memerlukannya. Untuk radang tenggorokan, dokter dapat meresepkan antibiotik seperti penisilin, amoxicillin, atau erythromycin. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang emesis. Penyebab emesis yaitu kadar hormon progesteron yang tinggi punya salah satu sifat menahan cairan, sehingga cairan makin banyak dan akan menekan pusat mual yang ada di otak tengah. Chorionic gonadotropin atau HCG merupakan hormon yang terbentuk selama masa kehamilan. Hormon ini dihasilkan oleh plasenta. Hormon inilah yang menjaga kehamilan dan menjaga produksi hormon kehamilan lainnya, yaitu progesteron tetap stabil. Hormon chorionic gonadotropin atau HCG adalah hormon alami untuk meningkatkan fertilitas atau kesuburan dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan hormon seks. Lalu yang selanjutnya adalah mekanisme terjadinya mual sampai muntah, yaitu nausea, yaitu berupa kebutuhan untuk segera muntah, suatu perasaan tidak nyaman di daerah epigastrik disertai penurunan tonus otot. Lambung, kontraksi, sekresi meningkatnya aliran darah ke mukosa intestinal. Hipersalivasi, keringat dingin, detak jantung meningkat, dan perubahan ritme pernafasan. Fitrah 2014. Retching yaitu gerakan yang diusahakan otot perut dan dada sebelum muntah. Isi lambung disorong ke esofagus oleh tekanan intrabormal. Dari esofagus kembali ke lambung dengan adanya peristaltik esophagus vomit, yaitu pengeluaran isi lambung yang disebabkan oleh retroperistalsis GI, kombinasi gerakan sistem saraf otonom, simpati, dan parasimpati. Lalu yang selanjutnya adalah golongan obat emesis, yaitu antagonis serotonin 5/HT3, lalu corticosteroids antagonis reseptor, lalu neurokinin NK1 antagonis, phenothiazines, dan butypropanones. Lalu substituted benzamides H1 antihistamines dan anticholinergic drugs benzodiazepines cannabinoids. Lalu yang selanjutnya adalah contoh obat emesis, yaitu domperidone, metacloropamid, HCl, promethazine, prathiazine, theolet, pyridoxine, HCl, on, dan setron, yaitu lalu ada aplikasi dalam pengobatan emesis morning sickness, yaitu infeksi, mabuk perjalanan, maupun flu perut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam pengucapan. Semoga bisa dimengerti. Saya pamit undur diri. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.